Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maaf ini kurang semangat bubuhannya nih. Yang jawab salam ulun, mudah-mudahan hajatnya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini masih Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sehingga kita dapat berhadir di dalam majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini sehingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini kita dijadikan suami yang saleh, istri kita dijadikan wanita salehah, dan anak keturunan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi anak yang penuh berkah, anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Dengan harapan pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia, di alam barzah dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dengan hadirnya mereka di majelis kita ini akan menambah nilai-nilai keberkahan majelis kita. Alhamdulillah. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan habaib kita, guru-guru kita, asatid-asatid kita, para donatur-donatur kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikabulkan hajatnya di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menyambung kajian ilmu tauhid yang kita telah pelajari beberapa waktu yang telah berlalu sampai kepada halaman 19 ya, sampai halaman 19. Karena bulan kemarin ulun sempat hadir karena peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana. Jadi ulun izin lawan ketua kita Bapak Fairil, ulun izin, dan alhamdulillah Guru Mahyudin Nur beliau bisa menggantikan untuk mengisi majelis kita sehingga bisa istiqomah kita di dalam majelis yang penuh keberkahan seperti ini. Alhamdulillah. Menyambung kajian kita sampai kepada halaman 19. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dini haqqi ghaira mubtadi. Kemudian semoga salawat serta salam selamanya selalu terlimpahkan kepada Nabi, sebaik-baik orang yang bertauhid, dan juga keluarga sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Ya, bukan berarti Wahabi nih, ya, perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu perbuatan yang dilakukan tidak di zaman Rasul dan menyalahi syariat. Kalau inya perbuatan itu di zaman Nabi kada dilakukan zaman Nabi dan juga menyalahi syariat, nah ini namanya bid'ah. Tapi kalau inya kada menyalahi syariat, artinya syariat tidak ada melarang daripada perbuatan tersebut, itu adalah sunnah, ya.
yaitu perbuatan yang tidak ada larangan di sisi Nabi besar Muhammad SAW. Artinya tidak ada larangan ya perbuatan tersebut. Maka di sini disebutkan perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Kosakata as-salatu, ya salawat itu ya menurut bahasa berarti mendoakan kebaikan. Jadi as-salah, ya as-salah tulisannya seperti ini yang ada di dalam buku ini. Itu sama antara sholat yang kita sholat 5 waktu, tulisannya seperti ini. Sholawat, ya sholawat itu bahasa jamaknya. Tapi kalau mufradnya as-shalah seperti ini tulisannya. Kalau yang punya kitab bisa melihat tulisannya. As-shalah seperti ini. Ya menurut bahasa secara umum as-shalah itu adalah bahasa, ya menurut bahasa berarti mendoakan kebaikan. Jadi kalau kita sholat 5 waktu itu adalah kita berdoa di dalam sholat itu untuk kebaikan-kebaikan kita, untuk kebaikan-kebaikan rumah tangga kita, untuk kebaikan-kebaikan urusan dunia kita, urusan barzah dan urusan akhirat kita. Begitu juga salawat. Ya kita bersalawat, ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nah, salawat kita ini adalah doa maknanya. Doa dengan doa kebaikan. Apabila kata tersebut disandingkan kepada Allah, ya kalau doa itu disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berarti ya kalau datangnya dari Allah salawat itu, ya adakah salawat dari Allah buat hambanya selain Nabi? Ada. Ya seperti orang yang bersalawat kepada Nabi, ya man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Orang salawat 1 kali lawan Nabi. Ya, artinya kita meminta Allahumma ya Allah limpahkanlah rahmat. Ya, kalau dari Allah ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Nabi. Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka barang siapa yang memintakan rahmat bagi Nabi, maka dia mendapatkan rahmat 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemberian nikmat, tambahan dan disertai penghormatan dan pengagungan. Jadi kalau sholawat dari Allah, artinya apa? Pemberian nikmat. Ya, akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang hamba yang disolawati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan nikmat tambahan yang disertai dengan penghormatan dan pengagungan. Artinya dimuliakan lawan Allah. Orang nang disolawati oleh Allah Subhanahu wa taala itu artinya orang nang diberikan kemuliaan, orang yang diagungkan, orang yang diberikan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita solawat lawan Nabi, itu kembalinya solawatnya lawan kita. Ya Allahumma sholli, ya Allah limpahkan rahmat, limpahkanlah nikmat kepada Nabi besar Muhammad, maka secara langsung Allah juga berselawat kepada kita seraya mengangkat derajat kita. Dan juga orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW atau melakukan amal-amal soleh sebagaimana orang-orang yang beriman, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, huwallazi yusolli alaikum. Itu kalau biasa maulid itu, maulid Nabi, itu ayatnya biasanya ini. Ya, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ya. Huwallazi yusolli, Allah nang sendiri nang bersalawat atas kalian. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya bersalawat kepada pian, kepada orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman. Allah dan para malaikatnya bersalawat atas kalian. Jadi ayatnya itu bukan Allah bersalawat lawan Nabi aja, tapi di ayat yang lainnya juga Allah bersalawat atas kalian. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Kenapa Allah bersalawat lawan kita? Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Apa sih kok gambarannya cahaya, kegelapan? Ya, kegelapan gambaran di Al-Qur'an itu pasti kegelapan cahaya. Ya. Apa maknanya kegelapan? Kegelapan ini artinya kalau kita di dalam kegelapan, tidak ada cahaya, kita bingung arah kita hendak menuju suatu tujuan itu bingung, mun gelap.
Kalau kita misalnya hendak ke Samarinda, gelap benar jalanan, hendak ke Samarinda. Begitu juga kita hendak ke surga. Semua orang pasti hendak ke surga. Mau orang mukminnya, orang muslimnya, orang Yahudinya, orang Nasraninya, ahli maksiatnya, orang kafirnya, orang zalimnya, semua kepingin masuk surga. Tapi kalau inya gelap untuk menuju surga, bisa sesat inya. Gelap, karena kau melihat mana jalannya ke surga. Ya. Tapi karena berkat sholawat Allah kepada kalian, sholawat malaikat kepada kita, maka kita dikeluarkan dari kegelapan menuju ke dalam cahaya. Artinya jalannya itu tahu kita mana menuju surga. Oh, enggak, ini nah surga di sana, nah tujuannya situ. Ya, itu Allah berfirman, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Maka di sini salawat Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian nikmat tambahan yang disertai permohonan, penghormatan dan pengagungan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa salawat dari Allah Subhanahu wa taala merupakan limpahan rahmat. Jadi kalau Allah bersalawat kepada hambanya, Allah melimpahkan rahmat bagi hambanya. Apabila dari seorang hamba, hamba yang bersalawat itu seorang hamba, kita ini bersalawat, artinya apa? Berarti doa. Sedangkan dari malaikat, nah kan innallah wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya. Adapun salawatnya malaikat ini apa? Adalah permohonan ampun atau istighfar. Ya. Kalau salawat malaikat salawat terus lawan kita, artinya malaikat itu memintakan ampun gesan kita. Sebagaimana di dalam kitab Khosois Umat Muhammadiyah, di antara yang menyebabkan malaikat berselawat kepada kita, memintakan ampun gesan kita adalah mun kita sholat, habis sholat kada berdiri, duduk aja kita di tempat sholat kita. Assalamualaikum, duduk kita. Selama kita duduk setelah sholat di tempat duduk kita sholat tersebut, maka senantiasa malaikat itu berselawat kepada kita. Artinya memintakan ampun gesan kita. Seberapa lamanya kita duduk di tempat setelah kita sholat, itu malaikat senantiasa memintakan ampun bagi hamba tersebut. Kemudian assalam, ya assalam, kan summa sholatu wassalam. Di sini kalimatnya summa sholatu wassalam. Kalau sholawat, as-sholah itu artinya doa. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala artinya limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat artinya apa? Pemberian nikmat tambahan yang disertai penghormatan dan pengagungan. Kemudian wassalam, ya, penghormatan yang pantas untuk Nabi Muhammad SAW. Summa salatu wassalam, yaitu penghormatan yang pantas untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarmada, summa salatu wassalamu sarmada. Ya, sarmada maknanya adalah selama-lamanya. Artinya setelah kita memuji, bersyukur kepada Allah, maka sahibul kitab, pengarang kitab ini mengatakan summa salatu wassalam, kemudian salawat dan salam terus menerus selama-lamanya ala nabi, ya, atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat dan salam terus menerus selama-lamanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi ini artinya apa? Yaitu berarti sosok yang dikenal ketika disebutkan begitu saja tanpa embel-embel. Yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi memiliki dua definisi. Ya, kalimat Nabi itu memiliki dua definisi. Definisi umum dan definisi khusus. Ya, adapun yang pertama, definisi umum, seorang nabi itu adalah seorang laki-laki yang merdeka dan diturunkan kepadanya sebuah wahyu yang berupa syariat. Baik dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut atau tidak. Jadi nabi itu seorang laki-laki. Jadi mun ada orang ya tiba-tiba mengaku nabi bebinian, nah dibungul ngarannya. Karena nabi itu pasti laki-laki. Adapun malaikat itu tidak laki, bukan laki-laki, bukan malaikat. Tapi kalau nabi itu pasti laki-laki. Ya, seorang
Nabi itu adalah seorang laki-laki yang merdeka. Artinya merdeka ini bukan budak. Maknanya merdeka itu bukan budak. Dan diturunkan kepadanya sebuah wahyu yang berupa syariat. Turun kepada Nabi tersebut syariat. Baik dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut atau tidak. Mau syariat itu harus disampaikan atau tidak. Nah, kalau Nabi tersebut turun syariat kepadanya, mau disuruh menyampaikan, menyebarkan syariat tersebut atau tidak, itu pasti Nabi. Nah, nanti kalau disuruh menyampaikan, menyebarkan syariatnya itu baru namanya Rasul. Jadi ada Nabi, ada Rasul. Namun apabila dia diperintahkan untuk menyampaikannya, maka ya di samping seorang Nabi, dia juga seorang Rasul. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Ya, setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Itu definisi yang pertama. Definisi yang pertama adalah apa? Seorang laki-laki, Nabi itu seorang laki-laki yang merdeka, yang diturunkan kepadanya sebuah wahyu yang berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut atau tidak. Namun apabila dia diperintahkan untuk menyampaikannya, maka di samping seorang Nabi, dia juga seorang Rasul, sehingga bisa disimpulkan bahwa Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Kemudian kedua, definisi khusus. Ya, seorang laki-laki, ya Nabi itu seorang laki-laki yang secara khusus, ini definisi yang khusus. Seorang laki-laki yang merdeka dan diberi wahyu berupa syariat untuk diamalkan sendiri. Adapun Rasul berarti seorang laki-laki yang merdeka dan diturunkan kepadanya wahyu berupa sebuah syariat agar disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Ya, seorang nabi pasti seorang laki-laki berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Kami ya tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad melainkan ya beberapa orang laki-laki. Ya, beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Kata Nabi memiliki dua versi bacaan. Ya. Kalimat Nabi itu memiliki dua versi bacaan. Dengan mentasydidkan huruf ya. Ya, Nabiyun. Ya, Nabiyun. Ya-nya itu ada tasydidnya. Diambil dari kata nubuwah. Ya. Yang berarti tempat yang tinggi. Dinamakan demikian karena seorang nabi memiliki derajat yang tinggi, atau karena seorang nabi akan meninggikan derajat orang yang mengikutinya. Jadi nabiyun ya pakai tasydid itu artinya kenabian. Ya, nubuwah. Yang berarti tempat yang tinggi. Ya, nubuwah nabiyun itu tempat yang tinggi. Dinamakan demikian, dinamakan nabi itu sebagai nabi karena seorang nabi memiliki derajat yang tinggi, atau karena seorang nabi akan meninggikan derajat orang yang mengikutinya. Jadi bukan perkara yang sepele sunnah nabi itu. Ya, mau sunnah nabi pakai siwak, mau sunnah nabi pakai gamis, mau sunnah nabi pakai kopiah, jangan disepelekan. Mau pakai cincin, ya, mau sunnah masuk rumah, masuk kamar mandi baca doa, langkahan kaki kita, kaki kanan lebih dulu, kaki kiri lebih dulu. Nah, itu jangan disepelekan. Kenapa? Karena ini garis besarnya adalah apa? Karena seorang nabi akan meninggikan, nabi itu akan meninggikan derajat orang yang mengikutinya. Nabi ini sudah tinggi derajatnya. Nang mengumpati nabi itu akan menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berkat mengumpati nabi. Jadi mun pian hendak tinggi derajatnya umpati bagaimana sosok nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan yang kedua dengan diakhiri hamzah. Ya.
Nabiun, ya, diambil dari kata an-naba'u yang bermakna berita, ya, yang bermakna berita. Karena seorang nabi merupakan orang yang mendapat berita dari Allah Subhanahu wa taala, atau karena nabi adalah pembawa berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi itu ada dua versi. Ya, kalimat nabi itu ada dua versi. Kemudian khairin man qad wahada, ya, summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Adapun kalimat khairi man qad wahada adalah sebaik-baik orang yang bertauhid. Itu Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang sebaik-baik orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alif yang ada pada kalimat wahada berfungsi untuk itlaq, ya, melupakan suara agar sesuai dengan wazan syair tersebut. Wa alihi, yang dimaksud wa alihi, ya, di sini kalimatnya wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Wa alihi, yang dimaksud dengan alih tersebut, ya, kayak kita Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi. Nah, ini alihi ini apa maknanya alihi? Yang dimaksud di sini yaitu dengan makna keluarga Nabi dalam konteks doa. Ya, ya Allah, limpahkan salawat dan salam, limpahkan rahmat, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Limpahkan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. Ya, konteks doa di situ. Sebagaimana di sini adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Kalau di konteks dakwah, di konteks doa, ya, kalau konteksnya doa kayak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alihi di situ kalau doa itu maknanya adalah semua keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini siapa aja keluarga Nabi? Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itulah keluarga Nabi. Ini konteks doa. Kalau konteksnya doa, ya. Kalau alihi itu konteks doa, itu artinya setiap orang yang beriman, orang yang bertakwa termasuk dari keluarga Nabi. Jadi kalau orang beriman, ya, orang bertakwa, ya, senantiasa dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap sholawat, doa yang kita panjatkan kepada Allah di dalam sholawat kita, sholawat bukan cuma sholawat kita, bahkan setiap sholat 5 waktu itu harus ada sholawat. Kalau tidak ada sholawat di dalam sholat 5 waktu, tidak sah sholatnya. Karena sholawat kepada Nabi termasuk daripada rukun, ya, qauliyah di dalam sholat. Jadi setiap orang yang sholat di mana aja, mau yang di Indonesia, di Kota Bangun, yang di Jakarta, yang di Palestina, yang di mana-mana di Amerika, yang sholat mereka pasti pakai sholawat. Dan sholawatnya mereka di dalam sholat itu kalimat wa alihi dan beserta keluarganya, ya Allah limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Keluarganya yang dimaksud adalah semua orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman, kita bertakwa, termasuk di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam doa setiap orang yang beriman. Karena doanya salawat itu pasti orang nang beriman. Nang bersalawat itu pasti orang nang beriman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang nang beriman, shollu, salawatlah kalian, wasallimu, dan limpahkanlah penghormatan kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu konteks doa. Wa alihi, konteks doanya maknanya
wa alihi di dalam doa itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Karena salah satu daripada namanya Nabi itu, ya namanya Nabi itu banyak. Ya banyak benar nama-namanya Nabi. Ya ada namanya Nabi Toha, Yasin, ya Muzammil, Mudassir, ya Mustafa, Mukhtar, banyak namanya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara nama Nabi itu adalah Abul Mukminin, ayahnya orang-orang yang beriman. Kalau istrinya Nabi adalah Ummahatul Mukminin, istrinya Nabi itu ibu-ibunya orang yang beriman. Artinya orang yang beriman ini aman aja kita. Kenapa? Karena kita punya ibu, kita punya ayah yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dan kita punya pemimpin yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para ashab, sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW adalah pemimpin-pemimpin kita, idola-idola kita. Dan ayah dan ibu kita orang beriman itu, ayah kita adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan ibu kita adalah Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngarannya kuitan tuh kada mungkin mun anaknya masuk neraka tuh kuitan kada pasti kada tega. Ada anaknya masuk neraka tuh, ini orang nang asalkan beriman, harus beriman. Apa sih ciri-cirinya beriman? Itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, oleh karena itu kita mempelajari rukun iman. Di sini nih ilmu tauhid ini adalah mempelajari rukun iman. Adapun ilmu fikih itu mempelajari ilmu rukun Islam. Kalau fikih itu rukun Islam. Karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala belajar rukun Islam. Yang berkaitan dengan rukun Islam itu adalah syahadat, salat, zakat. Bagaimana salat? Bukan cuma belajar salat. Ya, rukun Islam salat, syahadat, 2 kalimat syahadat, salat aja. Ada mempelajari ilmu tentang salat. Nah, ini bungul ngarannya. Harusnya tahu rukun Islam, yaitu mendirikan salat. Artinya mendirikan salat dengan sesuai tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Kada ada manusia langsung tiba-tiba lahir tahu sudah tuntunan kayak apa cara sholat yang sebenarnya. Kada mungkin. Pasti perlu belajar. Ya, bagaimana tuntunan sholat, bagaimana sholat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah, ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang disyariatkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun tauhid, rukun iman, yaitu yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ada juga namanya ihsan. Ya, ihsan ini apa? Yaitu ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya menghadirkan Allah senantiasa di waktu apapun Allah itu melihat kita. Mau kita taatkah, mau kita maksiatkah, Allah pasti melihat kita. Itu namanya tasawuf. Ya. Begitu kita suudzon, berburuk sangka lawan orang karena kita mempelajari ilmu tasawuf, maka ketika kita buruk sangka lawan, astagfirullah, Allah memandang ulun, Allah melihat, ya'lamu kha'inata ayun wa ma tukhfis sudur. Allah melihat, ya, lirikan mata kita melihat ke sana. Mana orangnya itu dalam hati kita berpandir. Dalam hati kita berpandir macam-macam. Ya, ya'lamu, Allah mengetahui kha'inata ayun, lirikan mata kita, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maupun kita sombong, wah ulun lebih gagah, lebih sugih, lebih alim dari orang itu, apa itu dalam hati kita. Sombong, sifat sombong di dalam hati kita. Nah, ini Allah Maha mengetahui. Ini namanya ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Wajibkah belajar ilmu tasawuf? Wajib hukumnya. Kemudian di sini kalau sholawat kepada Allah, kepada keluarga, kalau makna daripada doa, ya konteksnya doa, maka setiap orang yang beriman dan bertakwa juga mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah limpahkan
salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, yaitu keluarganya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga berarti, wah berarti lu ini Habib juga, Bib. Bah, kenapa Habib? Ya orang-orang beriman juga, berarti keluarga Nabi. Bukan seperti itu maknanya. Ini doa ini secara umum. Jadi semua orang yang beriman masuk di dalam doa ketika kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun orang beriman, tinggal kita koreksi introspeksi diri kita, apakah kita orang yang beriman atau bukan. Maka bagaimana kita bisa tahu kita orang yang beriman atau bukan? Yaitu dengan menuntut ilmu, hadir majelis-majelis ilmu. Mun inya kada hendak hadir majelis ilmu berarti inya kada beriman. Kenapa bis kalau tidak beriman berarti inya merasa cukup sudah keimanannya. Padahal iman itu harus dia mengasah ilmu keimanan itu. Biar inya dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Biar nyaman masuk surga. Setiap orang pasti mau masuk surga, tapi bagaimana caranya masuk surga adalah caranya dengan hadir majelis-majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah. Maka pian nang hadir majelis ilmu harus berbangga. Harus kita bangga hadir majelis ilmu. Pian paham kah kada paham kah, pian nganga-nganga kah, teguring kah pian dalam majelis ilmu. Pasti sedikit banyaknya ada berkahnya. Sedikit banyaknya pasti ada berkahnya, karena Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, Allah mengatakan humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka orang yang senang hadir majelis-majelis salawat, majelis zikir, majelis ilmu adalah sekelompok manusia yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, yang kayak kita ini tidak akan celaka kita. Artinya pasti kita selamat dunia sampai akhirat, asalkan istiqomah. Yaitu dengan cara apa? Biar bisa istiqomah, dengan banyak bersyukur. Alhamdulillah ulun dihadirkan majelis ilmu, alhamdulillah ulun dihadirkan majelis taklim, alhamdulillah ulun dihadirkan majelis salawat, alhamdulillah ulun majelis zikir, alhamdulillah ulun istiqomah, alhamdulillah. Maka dengan pujian rasa syukur kita kepada Allah, maka nikmat itu akan diikat oleh Allah, tidak dicabut lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya ciri-ciri beriman itu adalah apa? Adalah orang yang punya pengorbanan. Ya, punya pengorbanan. Pian hendak surga, apa nang pian korbankan? Harus ada dasar, harus ada dalil. Ulun hendak masuk surga, Bib. Apa dasar pian bisa masuk surga ini apa? Dalil yang bisa mendasari pian masuk surga itu apa? Ya, kalau saudara-saudara kita di Palestina sana sudah pasti mereka ahli jannah. Karena apa? Mereka korbankan semua apa yang mereka miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan kita kira, kita katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mereka bisa berkorban untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk Masjidil Aqsa? Ya, mereka berkorban untuk Masjidil Aqsa. Mereka mampu, bisa mereka mengungsi keluar dari Palestina. Sanggup mereka keluar tapi mereka menjaga Palestina, Masjidil Aqsa untuk tidak dirampas oleh orang-orang yang memiliki kepentingan kezaliman di dalam Masjidil Aqsa. Maka mereka bertahan di sana untuk menjaga Masjidil Aqsa, masjid yang penuh keberkahan, yang mana kemarin di Haul Solo, ya salah satu habib penceramah di sana itu sedang mengisahkan riwayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin beliau katakan. Jadi salah satu istri Nabi itu, Nabi Muhammad kan menjelaskan tentang Masjidil Aqsa, luar biasanya Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi Muhammad melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi Muhammad mengagungkan orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Allah lipat gandakan satu sholat dengan
ribuan kali lipat, ribuan kali lipat. Artinya pian 2 rakaat di Masjidil Aqsa sama dengan ribuan kali kita sholat di luar Masjidil Aqsa. Di Masjid Al-Jamal pian 1000 kali sholat, ya, maka sholat 2 rakaat di sana lebih baik daripada 1000 sholat yang kita lakukan di Masjid Raya, ke Islamik, ke Masjid Istiqlal, ke semua masjid-masjid yang ada. Artinya luar biasa Masjidil Aqsa. Ya. Maka seorang istri Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya, wahai Rasulullah, ya singkatnya daripada kisah tersebut, ya Rasulullah, kami di antara kami ini, orang-orang yang beriman ini, ada di antara kami yang mampu masuk ke Masjidil Aqsa untuk beribadah di sana. Tapi ada juga di antara kami yang tidak sampai masuk ke Masjidil Aqsa untuk menunaikan sholat di Masjidil Aqsa tersebut. Mungkin karena materi, ya, kada bisa duit hendak ke Masjidil Aqsa, ya, hendak sholat di Masjidil Aqsa, hendak beribadah di Masjidil Aqsa, tapi kada ada duit. Kayak apa caranya kita bisa sholat di Masjidil Aqsa? Atau mungkin di antara kami ya Rasulullah yang tidak mampu ke Masjidil Aqsa karena apa? Karena batasan, dibatasi, kada boleh orang masuk, apalagi mau konflik. Ya, seperti sekarang ini di blokade wilayah Palestina. Kada sembarangan orang bisa masuk ke Palestina, tidak sembarang orang bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Artinya di blokade, kada bisa masuk. Maka bagaimana caranya kami ya Rasulullah untuk bisa beribadah di Masjidil Aqsa ini, untuk kita bisa beribadah di Masjidil Aqsa ini kayak apa caranya? Duit kada diisi, dihalangi dengan karena kada ada duit. Yang kedua karena di blokade Masjidil Aqsa untuk tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Maka bagaimana kami ini hendak ibadah di Masjidil Aqsa? Maka ujar Nabi Muhammad SAW, maka apabila kita menyisihkan, arti daripada makna daripada hadis tersebut, menyisihkan harta kita untuk kita kirimkan ke Masjidil Aqsa, walaupun bahasa kecilnya itu untuk menukar minyak gas, gesan lentera nah. Kalau bahari kan ada lentera, ada lampu strongkeng, ya, pakai minyak gas di situ. Ya, pian nukarkan minyak gas, pian kirim gesan Masjidil Aqsa untuk penerangan di Masjidil Aqsa, maka sama seperti pian sholat di Masjidil Aqsa. Pian kirim duit titip nah gesan Masjidil Aqsa, gesan nukarkan lampu di Masjidil Aqsa, ini nah ulun titipkan gesan nukar di Masjidil Aqsa. Maka sama seperti kita sholat di Masjidil Aqsa, ataupun yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Seperti apa Bib? Yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa adalah seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana tuh memperjuangkan untuk Masjidil Aqsa. Maka apapun kebutuhan saudara kita di Palestina, kita berikan, kirimkan duit kita, harta kita gesan mereka, adalah sama dengan kita memuliakan Masjidil Aqsa. Dan setiap harta yang kita keluarkan untuk Masjidil Aqsa, untuk membantu orang-orang yang ada di Palestina sana, sama dengan kita ibadah di Masjidil Aqsa. Itu luar biasanya. Kemarin Haulu Sulu, ya, salah satu penceramah, ya, beliau berceramah yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Jadi kita hendak memperjuangkan alasan kita untuk hendak masuk surga itu adalah bisa jadi salah satunya kita memuliakan Masjidil Aqsa dan menjaga, melindungi, memudahkan orang-orang yang ingin menjaga Masjidil Aqsa, yaitu saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Itu yang berkaitan dengan keimanan. Jadi sumbangan itu bisa jadi sesuai dengan keimanan, ada sesuai dengan kemanusiaan. Mun kemanusiaan itu kita memberi itu gesan saudara yang tertindas di sana. Ya. Tapi kalau keimanan, dorongan keimanan, ini untuk saudara-saudara kami yang menjaga Masjidil Aqsa, untuk kemaslahatan Masjidil Aqsa, maka setiap harta yang kita keluarkan sama dengan kita beribadah di Masjidil Aqsa. Subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kita hendak masuk surga itu jual beli, kita berniaga lawan Allah. Apa menang pian korbankan? Apa yang pian sodorkan menukar surga nih nah. Di bahasa kita gampang dipahami. Ini surga ulun biasa surga jar Allah.
Nah, pian hendak nukar surga ini dengan apa? Apa yang kita tebusan untuk bisa masuk surga? Yaitu Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli dari orang yang beriman anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Jadi orang yang mengeluarkan berkorban jiwa dan hartanya, inilah orang yang beriman. Innallah yashtara minal mu'minin. Allah telah membeli dari orang yang beriman. Artinya pasti orang yang beriman ini yang menebus surga itu dengan jiwa dan harta mereka. Seperti saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka tebus surga dengan apa? Dengan jiwa mereka, nyawa mereka, mereka korbankan untuk masuk ke dalam surga. Harta mereka, rumah mereka dibom, hancur segala macam. Istri mereka meninggal, suami mereka, anak mereka meninggal. Mereka menebus semua itu adalah untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apa yang kita jadikan dasar untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tinggal kita menjawab jawabannya di dalam diri kita masing-masing. Kita sudah berkorban untuk Allah, untuk Rasulullah itu sudah sejauh apa? Ya, sejauh apa pengorbanan kita untuk Allah dan Rasulullah? Maka yang bisa jawab adalah diri kita masing-masing. Karena setiap orang mau masuk surga. Ya, tapi apa alasan kita, dasar kita untuk masuk surga? Tinggal kita pikirkan masing-masing untuk kita bisa masuk surga bersama-sama. Kemudian hal ini sesuai dengan hadis ya. Ya. Sebagaimana di sini adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik. Beliau Nabi Muhammad SAW beliau berkata, Rasulullah SAW ya, berkata Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah keluarga Nabi Muhammad SAW itu? Beliau menjawab, keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Ya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Majmu' Al-Awsat. Ya. Sedangkan keluarga Nabi dalam konteks zakat, ya, itu konteksnya doa. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Itu konteks doa. Adapun yang berkaitan dengan zakat, sedangkan keluarga Nabi dalam konteks zakat, maka Imam Malik radhiyallahu anhu berkomentar, mereka keluarga Nabi adalah Bani Hashim saja. Namun Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkomentar mereka keluarga Nabi adalah dari Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Itu yang berkaitan dengan zakat. Apa maksudnya? Yaitu setiap keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak diperbolehkan menerima zakat. Jadi kalau pian ya hendak memberi keluarga Nabi dari Bani Hashim sama Bani Muthalib, jangan pakai harta zakat. Karena harta zakat ini harta kotor. Ya. 2,5% itu harta kotor. Jangan pian berikan keluarga Nabi. Sama aja pian ini mengulut-ulut Nabi. Nah, anak-anak keturunan pian Bani Hashim, Bani Muthalib, nah ulun beri harta kotor dari harta ulun. Ya. Dan mereka kada masuk di dalam zakat. Ya, begitu juga anak yatim, janda, itu tidak masuk di dalam zakat kecuali yatim dan janda yang miskin atau fakir. Maka masuknya zakatnya itu karena miskin sama fakirnya. Nah, kalau keluarga Nabi kalau miskin, ya fakir, ya tidak boleh menerima zakat mereka. Ya, tapi sebagian ulama membolehkan menerima zakat karena sekarang tidak ada yang namanya Baitul Mal, ya, induknya harta kaum muslimin. Ya, Baitul Mal tidak ada. Ya, boleh, tapi kalau kita bisa, jangan kita memberi zakat kepada mereka. Ya, sodakoh, zakat jangan. Berikan kepada mereka hadiah. Ini beb, ulun beri hadiah beb. Ini Syarifah, ini ulun beri hadiah biar. Itu hadiah, jangan zakat, jangan sodakoh. Karena Nabi Muhammad SAW pernah Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain ada kurma lewat, orang bawa kurma lewat, ya, kemudian jatuh kurma tersebut dimakan lawan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan Rasulullah tahu kurma tersebut kurma sodakoh untuk para fuqara wal masakin. Maka temakan tetaguk lawan Sayyidina Husain, makan kurma tersebut langsung dicongkel lawan Rasulullah untuk dimuntahkan. Kah kata Nabi Muhammad SAW.
muntahkan. Ya, baru Nabi SAW mengatakan bahwasanya sedekah ya diharamkan bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, sedekah maupun zakat. Ini yang berkaitan dengan zakat. Ya, kalau berkaitan dengan zakat, keluarga Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi kalau definisi ataupun konteksnya doa, setiap orang yang beriman, yang bertakwa, mereka mendapatkan sholawat dari Allah, sholawat dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bani Hashim dan Bani Muthalib wa sahbihi, ya kalau biasa kita kan wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Wa sahbihi merupakan isim jamak dari kalimat sahibun, ya, yang berarti sahabat. Mereka adalah orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW ya setelah diutus menjadi rasul dalam keadaan beriman dan dia wafat dengan membawa iman. Jadi sahabat itu apa? Orang-orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW setelah diutus menjadi rasul. Ya, Nabi Muhammad sudah usia 40 tahun. Nah, orang itu kumpul lawan Nabi dalam keadaan beriman. Ini beriman lawan Nabi Muhammad SAW. Kumpul lawan Nabi setelah masa kenabian dan inya beriman kepada Nabi dan meninggal wafat dengan membawa iman. Itu adalah para sahabat. Ghairu mubtadi, ya. Mubtadi berarti orang yang keluar dari hak, yang keluar dari kebenaran, sedangkan yang dimaksud hak benar di sini adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun bid'ah secara bahasa etimologi berarti sesuatu yang belum pernah diadakan sebelumnya, dan secara syariat berarti sesuatu yang baru ada namun tidak sesuai dengan perintah syar'i, perintah Allah dan Rasulnya. Itu bid'ah adalah sesuatu yang baru dibuat ya dan tidak sesuai dengan perintah syar'i, tidak sesuai dengan syariat. Ya, perbuatan baru zaman sekarang maulah gawian hanyar. Ya, zaman Nabi kadada, dan itu perbuatan menyalahi syariat. Nah, ini namanya bid'ah. Kalau kadada di dalam syariat, artinya kadada larangan di dalam syariat, bukan bid'ah namanya. Ya, bukan bid'ah namanya. Ya, adapun bid'ah di sini disebutkan, ya, adapun bid'ah secara bahasa etimologi berarti sesuatu yang belum pernah diadakan sebelumnya dan secara sebelumnya dan secara syar, ya. Syarak berarti sesuatu yang baru, ya, ada namun tidak sesuai dengan perintah syar'i, perintah Allah dan Rasulnya. Penjelasan, kemudian saya nazim bersalawat dan mengucapkan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebaik-baik orang yang bertauhid, begitu juga untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka di jalan agama yang benar hingga hari kiamat kelak. Saya mengucapkan salawat di sini dengan tujuan mengamalkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, setiap hal yang mendapat perhatian dalam agama yang tidak dimulai dengan hamdalah dan salawat kepadaku akan terputus dan dihapus dari segala berkah. Ya. Jadi kalau sesuatu perbuatan yang baik tidak diawali dengan alhamdulillah, dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, pasti perbuatan tersebut terputus dan dihapus dari segala keberkahan. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi di dalam kitab Arba'in. Imam sambil komentar. Sanad hadis tersebut lemah namun bisa diamalkan dalam ranah fadhail, keutamaan sesuatu perbuatan, tentunya dengan beberapa syarat. Ya. Jadi kalau fadhailul a'mal, ya biasa saudara-saudara kita jamaah tabligh, ya biasa ada namanya kitab Fadhailul A'mal, ya fadilah-fadilah amal. Nah, itu tidak ada larangan, walaupun isinya hadis-hadis, sebagian ada hadis dhaif di situ. Tapi selagi tidak menyalahi syariat, maka hadis dhaif tersebut bisa diamalkan untuk Fadhailul Amal, keutamaan untuk beramal kita, memotivasi kita untuk beramal dengan hadis-hadis dhaif, tidak apa-apa hukumnya. Tapi kalau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, dengan hadis dhaif, baru tidak boleh. Ya, berkaitan dengan syariat,
sholat pakai hadis dhaif enggak boleh. Artinya menentukan hukum sholat itu enggak boleh. Tapi kalau fadhail barang siapa sholat begini gini, pahalanya seperti ini. Artinya memotivasi kita untuk sholat, ini enggak apa-apa walaupun pakai hadis dhaif. Sebuah faedah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya rahimahullahu taala berkata, aku sangat suka apabila seseorang itu sebelum memulai khutbah dan sebelum segala hal yang dia minta dalam berdoa terlebih dahulu mendahulukan hamdalah seraya memuji kepada Allah dan mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Imam Syafi'i beliau mengatakan sebelum kita khutbah, itu oleh karena itu di dalam rukun khutbah kalau kita khotib ya harus belajar rukun khutbah. Ya, banyak khotib tapi tidak perhatian dengan rukun khutbah. Dia bisa aja khotib, semua bisa jadi khotib. Orang buku khutbah ada tinggalnya. Cuma harus belajar rukun khutbah, arkanul khutbah, arkanul jum'ah. Ya, rukunnya Jumat yaitu khutbatain, dan rukunnya khutbah adalah mengucapkan alhamdulillah, sholawat, wasiat bitaqwallah, kemudian doa untuk kaum muslimin dan muslimat, kemudian ayat firman Allah. Ya, firman ayat di khutbah pertama lebih afdol, kemudian doa untuk kaum muslimin dan muslimat di khutbah kedua. Ya, itu. Tapi kalau alhamdulillah, sholawat sama wasiat bitaqwallah adalah di khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu harus kita belajar kalau mau jadi khotib, ya maka harus belajar arkanul khutbah, rukun-rukunnya khutbah. Dan juga di sini beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan yang diantara kalau kita berdoa jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, kemudian sholawat baru berdoa. Jangan langsung doa. Ya, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala memuji Allah, kemudian bertawassul dengan Rasulullah SAW, kemudian doa, kemudian sholawat lagi bertawassul, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ya, ditutup dengan alhamdulillah. Itu adabnya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita hendak lawan orang, ya, pian datang lawan orang, "J, ulun hendak ini kurang ajar." Ya, ulun hendak ini langsung minta, ulun hendak ini, tolong ulun ini. Pasti kan apa kabar pian? Ya sehat aja kan, mudah-mudahan pian sehat, pian orang luar biasa baik. Dipuji dulu. Ya. Baru minta, jangan langsung minta. Ya, begitu juga dengan Allah, lebih-lebih lagi dengan Allah. Ya, sebelum kita meminta kepada Allah, dipuji dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mah. Ya, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Ya, alhamdulillah, pujian-pujian kepada Allah, baru berselawat berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan doa terkabul, baru doa, ditutup selawat, baru alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Bisa. Mudah-mudahan perkumpulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini bisa menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, Allah berikan perlindungan buat saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia, khususnya saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza tersebut. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka, Allah jaga keislaman dan keimanan mereka, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, Allah berikan kesabaran bagi mereka, dan Allah limpahkan pahala, rahmat, Allah angkat derajat mereka, dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, guru-guru kita juga yang masih hidup, habaib kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Dan orang tua kita, guru-guru kita, habaib kita yang masih sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati guru-guru kita, habaib kita, orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat semuanya, sehingga mereka dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabiyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi usia kita, Allah berkahi urusan dunia kita, Allah berkahi urusan barzah kita, Allah berkahi urusan akhirat kita. Wabil khusus mudah-mudahan Allah jaga negeri Palestina, dan Allah juga melindungi, menjaga negeri kita yang kita cintai, Republik Indonesia, sehingga Allah jadikan seluruh negara-negara umat Islam dijadikan negara baldatun
طيبة ورب غفور على هذه النية كما نوى أباؤنا وأسلافنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Amin. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Hadza minni summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.